Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. salam bahagia untuk Ibu dan Bapak guru semua sahabat pembatik tahun 2024. Tentunya pertama kami mengucapkan selamat kepada seluruh Ibu dan Bapak yang telah berhasil menyelesaikan level dan akan lulus untuk mengikuti level 2. Pada malam hari ini, Ibu dan Bapak akan mengikuti kegiatan pendampingan sinkronus level 2 untuk kelas 50 melalui siaran langsung YouTube bersama tim tutor kelas 50. Perkenalkan, saya Samsul Fahrozi, Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Mengawali kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu dan Bapak peserta pembatik tahun 2024, pada malam hari ini telah dibersamai oleh tim tutor, yaitu ada 3 orang dari fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Yang pertama ada Bapak Dr. Andus Gatot Pramono MPT, fungsional PTP Ahli Madya. Yang kedua ada Ibu Siti Hajrah SPD MPD, PTP fungsional Ahli Muda. Dan yang ketiga ada Ibu Dr. Ika Kurniawati SPD MPD, fungsional PTP Ahli Madya. Dan tentunya kita juga akan dibersamai oleh 3 orang duta teknologi Kemdikbudristek kita yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Noval Abdillah, teknologi tahun 2019 Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua nanti ada Mbak Berry Devanda, teknologi tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga nanti ada Ibu Eka Nurfiana Fatmawati, Duta Teknologi tahun 2022 Provinsi Jawa Timur. Selama kegiatan ini berlangsung, mohon peserta untuk menyimak dengan saksama seluruh materi yang disampaikan oleh tutor. Dan tentunya jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan nanti bisa melalui Google Chat kelas 50. Sekali lagi silahkan bertanya melalui Google Chat kelas 50. Termasuk nanti tautan daftar hadir akan kami bagikan melalui Google Chat kelas. Sehingga kepada seluruh peserta diharapkan dapat aktif di Google Chat sambil menyimak siaran langsung di YouTube. Baik, Ibu dan Bapak pembatik level 2, mari kita simak materi penguatan dan motivasi yang akan disampaikan oleh tim tutor dari fungsional pengembang teknologi pembelajaran kurang lebih selama 10 menit. Kepada tim tutor dipersilakan untuk memberikan penguatan dan motivasi. Kepada Ibu Dr. Ika Kurniawati SPD MPD dipersilakan untuk memulai. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Fahrozi sudah memberikan kesempatan pada kami selaku tutor pembatik ya. Kita di sini ada, selain saya ada Pak Gatot, ada Bu Siti Hajrah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sahabat pembatik sudah bisa lolos di level 1 ya, di level literasi. Kita selanjutnya akan menuju level 2 kali ini, yaitu di level implementasi. Setelah Bapak Ibu sahabat pembatik sudah cukup banyak ya, mungkin sudah memahami materi terkait literasi TIK ya. Sekarang waktunya Bapak Ibu mulai mengimplementasikan. Dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran memang ada banyak tantangan ya, dengan dengan kita dihadapkan pada peserta didik yang mungkin bervariatif, baik dari segi kompetensi maupun juga gaya belajar dan motivasinya, apalagi kita dihadapkan juga peserta didik yang tipe milenial ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa istilahnya menentukan ya, memanfaatkan media atau bahan belajar yang sesuai untuk mereka, dan juga mungkin menerapkan model-model pembelajaran yang
juga menyesuaikan dengan mungkin gaya belajar dan juga tuntutan dari kompetensi yang diharapkan. Sebenarnya ketika kita memilih untuk melihatkan satu bahan belajar atau media ataupun model yang pembelajaran yang akan kita terapkan, kita terlebih dahulu tentunya harus ini ya, mungkin tidak harus karena dianggap ini yang lebih canggih tapi tidak seperti itu, tapi kita lakukan dulu apa ya, kita menganalisis ya dari sisi kompetensi yang mau dicapai, kemudian juga kita menganalisis karakteristik dari peserta didik kita seperti itu. Jadi memang apa yang akan kita manfaatkan, akan kita terapkan itu memang haruslah sesuai dengan kebutuhan ya seperti itu. Mungkin tidak banyak dari saya dan mungkin akan dilanjutkan dengan rekan tutor, ada Pak Gatot dan Bu Siti, sebelum nanti ada narasumber ya yang nantinya akan menyampaikan terkait bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan TIK ataupun juga penerapan model pembelajaran berbasis TIK ya, sekaligus juga bagaimana mengelola kelas yang mengintegrasikan TIK di dalamnya. Demikian dari saya. Selanjutnya saya mungkin dari Pak Gatot atau Bu Siti Hajra bisa melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Siti Hajra, pengembang teknologi pembelajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Insya Allah saya bersama Bapak Ibu tutor di sini akan mendampingi Bapak Ibu peserta pembatik level 2 dalam berdiskusi melalui Google Chat dan juga sehubungan dengan materi dan tugas-tugas Bapak Ibu. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berhasil sampai di level 2 pembatik kali ini. Tentu Bapak Ibu sudah melewati beberapa kendala di level 1 dan tentu satu kesyukuran Bapak Ibu sudah berada di level ini. Pertahankan dan tingkatkan terus semangat itu, semoga bisa lanjut sampai ke level selanjutnya dan keluar sebagai duta teknologi. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu menerapkan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sudah peroleh di pembatik level 1 bagian literasi. Semoga itu bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam memberikan mencatat maupun menuliskan poin-poin penting yang harus Bapak Ibu lalui, karena tentu aktivitas di pembatik ini ada aktivitas tertentu dan juga ada tanggal-tanggal batas penyelesaiannya. Jangan sampai karena banyak aktivitas Bapak Ibu sehingga terlewat tanggal penyelesaiannya itu ya. Tentu akan kasihan kalau sudah dibuat tugasnya ternyata melewati batas waktu. Jadi itu juga menjadi hal yang penting untuk Bapak Ibu. Melalui kalau di level 1 Bapak Ibu tuh diharapkan dapat meningkatkan literasi TIK, maka di level 2 ini Bapak Ibu diharapkan dapat meningkatkan implementasi TIK dengan memanfaatkan platform teknologi. Ilmu yang diperoleh silakan Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, karena guru yang hebat adalah guru yang bisa menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Melalui kesempatan ini juga saya memberi pesan kepada Bapak Ibu untuk menyimak materi dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sebentar. Mereka itu adalah para duta teknologi yang tentunya sudah lebih dulu melewati tahapan pembelajaran, aktivitas pembelajaran pada pembatik sebelumnya. Jadi mereka, insya Allah mereka bisa berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan pembatik ini hingga level selesai level keempat dan terpilih sebagai duta teknologi tahun 2024. Dan insya Allah dari Bapak Ibu nanti ada yang bisa menjadi narasumber untuk kegiatan pembatik di tahun berikutnya. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, gunakanlah kesempatan Bapak Ibu bergabung di pembatik ini untuk belajar, berbagi dan berkolaborasi dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
sehingga dapat tercipta inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, sahabat pembatik. Perkenalkan, nama saya Gatot Pramono sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli media. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada sahabat pembatik yang sudah berhasil lolos ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua atau level 2 yang sering disebut sebagai level implementasi. Saya kira sahabat pembatik semua sudah tidak sabar ya untuk menunjukkan bagaimana implementasi pemanfaatan TIK di kelas atau di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi memang sudah 20 tahun sepertinya ya, bagaimana kita para pakar, para ahli pendidikan bergulat bagaimana mencari cara atau mencari metode untuk memanfaatkan teknologi itu di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. Dan sudah banyak aktivitas ataupun cara yang digunakan, dan pada saat ini kita mungkin sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka, dan bagaimana di kurikulum merdeka juga sudah menjelaskan bagaimana pemanfaatan dari teknologi di dalam pembelajaran di kelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah disampaikan bagaimana banyak cara ya. Salah satunya mungkin ada TPEC ya yang nanti akan dijelaskan oleh salah satu narasumber, ataupun mungkin ada framework yang lain, mungkin seperti 3E yang sering disebut dengan engagement, enhancement, dan juga extension, atau framework-framework yang lain. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa semua framework itu tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling baik, semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah dalam pemanfaatan media, dalam pemanfaatan teknologi adalah Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman masing-masing, sesuai dengan bidang yang diampu masing-masing, pasti punya pengalaman yang berharga, teknologi mana yang paling tepat diimplementasikan di kelas masing-masing. Jadi dalam hal ini kami memberikan penguatan ya, memberikan dorongan, motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan menggunakan teknologi, tapi tetap diingat bahwa teknologi ini harus memberikan nilai tambah, nilai yang membuat pembelajaran itu lebih bermakna bagi para siswa. Bertahun-tahun tadi sudah sebutkan, mungkin 20 tahun ya kita bergulat dengan yang disebut dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, dan hari ini kita menambahkan teknologi yang lebih canggih lagi. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya yang disebut dengan booming, yang disebut dengan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Bagaimana AI atau mungkin yang paling terkenal saat ini ChatGPT benar-benar memberikan sebuah sebuah tool, sebuah kesempatan yang luar biasa bagi dunia pendidikan untuk maju, atau sebaliknya justru pembelajaran akan menjadi sangat tidak sangat otomatis seperti mesin ya. Ini adalah tantangan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, sahabat pembatik. Jadi tantangan kita di dalam dunia pendidikan terkait dengan teknologi adalah bagaimana kita menjinakkan kuda-kuda liar dari teknologi ini, terutama AI ini, menjadi kuda tunggangan sehingga itu semua bisa memberikan nilai tambah bagi pembelajaran. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus memperkuat materi yang Bapak Ibu ampu sekalian, memperkuat metode pembelajarannya, memperkuat kemampuan teknologinya, dan kami sangat berharap bahwa dalam kesempatan kali ini, yaitu pembatik level tahun 2024 ini,
adalah suatu festival. Festival bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa saling sharing, bisa saling mendapatkan, menunjukkan dan mendapatkan pengalaman berharga bagaimana pemanfaatan teknologi di dalam tugas Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Saya kira tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap semangat di dalam mengikuti festival ini, dan tentu saja tidak semua akan menjadi duta teknologi, tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian bisa menikmati proses ini semua, bisa saling bertukar pengalaman, bisa bertukar pengetahuan yang mudah-mudahan itu justru lebih bermanfaat dibandingkan hanya menjadi duta teknologi. Duta teknologi mungkin akan menjadi sesuatu yang nilai tambah ya, suatu yang puncak dari festival ini. Tetapi kerja kita sebagai pendidik tentu saja tidak berhenti di dalam festival ini, tetapi akan berlanjut lagi, dan justru kesempatan inilah yang bisa Bapak Ibu sekalian ambil untuk menerapkannya di dalam tugas Bapak Ibu sekalian nanti setelah festival ini berakhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat membatik, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara sampai selesai, dan sukses semua untuk para peserta pembatik tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ika, Ibu Siti, dan Bapak Gatot atas motivasi yang luar biasa bagi sahabat pembatik peserta level 2. Dan mudah-mudahan ini memotivasi seluruh peserta untuk bisa menyelesaikan level 2 ini sehingga nanti bisa lolos mengikuti sampai di level 3 juga nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan simak materi, ya, paparan materi modul 4, 5, dan 6. Dan tentunya untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Ibu Eka Nurfiana Fatmawati, Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2022, Provinsi Jawa Timur, untuk menyampaikan materi modul 4, yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Waktu tersedia 20 menit, Ibu. Kepada Ibu Eka dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Samsul atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin sebelumnya Pak Samsul, saya minta waktunya 3 menit aja, 1 menit aja, 1 menit ya. Saya minta waktu 1 menit aja. Sebentar. Oke. Nah, ini mohon maaf Pak Samsul, saya salah pasang background Pak Samsul nih. Jadi saya minta waktu 30 detik tadi untuk mengubah background saya. Baik, terima kasih Pak Samsul Fahru Rozi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Halo, selamat malam Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik level 2 tahun 2024. Selamat datang di BIMTEK TIK Pembatik Pembelajaran Bisnis TIK tahun 2024. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berhasil lolos di level 1. Baik Bapak Ibu, nah di level 2 ini kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari 3 modul ya, modul 4, 5, dan 6. Tentunya dari mempelajari modul-modul ini akan banyak sekali Bapak Ibu ya, informasi dan juga insight-insight baru terkait dengan pembelajaran digital yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Nah, tentunya Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berbasis TIK menjadi sebuah habit gitu ya kepada anak-anak, tentu juga akan berpengaruh kepada tumbuh kembang mereka yang mereka tumbuh beriringan dengan hadirnya teknologi yang semakin pesat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, segala macam bentuk praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan boleh di-share, boleh dibagikan kepada Bapak Ibu guru lain melalui sosial media maupun platform Merdeka Mengajar agar semakin banyak guru yang terinspirasi. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membagikan layar saya. Oke, baik. Layar saya sudah muncul ya, Pak Samsul, mohon izin untuk konfirmasi. Sudah muncul ya Pak ya? Sudah, silakan. Terima kasih.
Baik, nah Bapak Ibu, jadi di modul 4 ini kita akan belajar gitu ya, kita akan mempelajari terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, kenapa sih penting banget gitu ya di abad 21 ini kita kenalan, kemudian setelah kenal kita harus mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran kita sehari-hari. Karena Bapak Ibu, kita saat ini memang hidup di di zaman yang serba canggih, serba digital gitu ya. Nah, karena kita identik banget abad 21 ini dengan kecanggihan teknologinya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus beradaptasi pun Bapak Ibu dari sektor pendidikannya juga. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa sih Bapak Ibu pembelajaran kita ini harus terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi? Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu program Merdeka Mengajar ini diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghadapi era Society 5.0. Nah, sekarang yang kalau beberapa tahun kemarin itu masih 4.0 ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah di 5.0. Nah, program ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses belajar mengajar kita. Nah, melalui program ini juga Bapak Ibu, kita sebagai guru diharapkan mampu untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK gitu ya. Kemudian melaksanakan. Nah, dalam proses pelaksanaannya juga kita harus ready Bapak Ibu ya. Kita harus bisa menguasai juga teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Nah, ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu ya, yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan muridnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita memutuskan untuk istilahnya mengimplementasikan atau mengintegrasikan pemanfaatan teknologi di kelas kita, sesuaikan dengan materi yang sesuai dengan kurikulum berjalan, dan juga sesuaikan juga dengan kemampuan anak-anak murid kita. Kemudian Bapak Ibu, guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu boleh bayangkan kondisi kelas Bapak Ibu ketika belum menggunakan teknologi dan ketika Bapak Ibu membawa teknologi ke dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Sesederhana Bapak Ibu membawa alat digital seperti proyektor, dan Bapak Ibu sudah menyiapkan di situ ada video. Sesederhana Bapak Ibu menampilkan video atau kuis online aja Bapak Ibu, pasti atmosfer yang tercipta di kelas Bapak Ibu sudah akan berbeda gitu ya. Nah, inilah kenapa pembelajaran yang berbasis dengan digital itu diharapkan ya, dan ketika dimanfaatkan itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu, jadi penggunaan teknologi ini diharapkan juga dapat menumbuhkan jiwa yang merdeka dalam belajarnya, bahwa ternyata belajar itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Karena dengan penggunaan teknologi, kita tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga akan menumbuhkan jiwa kemandirian pada diri siswa dalam setiap proses pembelajarannya. Dan ini tentunya sejalan juga ya dari proses penyiapan anak-anak didik kita untuk menghadapi tantangan di Society 5.0. Nah, Bapak Ibu, di kegiatan belajar 1, kita akan belajar bersama terkait dengan kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. Mungkin untuk TIPEK ini sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila kerangka TIPEK ini bisa kita implementasikan dengan optimal, dengan maksimal di kelas kita, maka sebenarnya inovasi pembelajaran ini yang sudah kita ciptakan itu dapat tercapai Bapak Ibu. Nah, konsep inovasi saat ini banyak digunakan karena teknologi ini dianggap sebagai bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Teknologi saat ini sudah tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mau apa, pasti yang dicek adalah handphone. Bahkan bangun tidur aja Bapak Ibu ya, yang dicek pertama kali adalah handphone. Kenapa? Karena dengan handphone ini kita dibantu oleh alarm ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan bangun tidur harus matiin alarm dulu. Jadi otomatis pertama yang dicari adalah handphone. Nah, sepenting itu Bapak Ibu ya,
udah bergantung banget gitu dengan namanya teknologi. Nah, oleh karena itu, karena kehidupan kita sudah tidak bisa lepas dari teknologi, maka sudah sangat harus banget jika pembelajaran dalam kelas kita mengintegrasikan penggunaan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu, namun di sini pembelajaran digital itu kan semacam ekosistem yang kompleks ya Bapak Ibu. Kita perlu infrastruktur dan juga perangkat kerasnya. Nah, jadi harus ada fasilitasnya juga nih Bapak Ibu. Namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah regulasi ya, kebijakan, perencanaan pembelajaran, model, metode, evaluasi, dan lingkungan pendukungnya. Kita punya perangkat, tetapi mungkin kita tidak memiliki inisiatif atau inovasi untuk memanfaatkan perangkat ini. Nah, ini juga pembelajaran digital tidak akan berjalan dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Kita punya inovasi tetapi mungkin keterbatasan perangkat, nah ini juga bisa menjadi kendala. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital ini Bapak Ibu? Jadi untuk TIPEK ini menggabungkan pengetahuan tentang materi atau konten Bapak Ibu ya, singkatannya dari C. C ini adalah konten, materi yang akan dipelajari oleh siswa gitu ya. Nah kemudian dari pedagoginya, P-nya ini adalah pedagogi, ini adalah cara mengajar kita, bagaimana metode yang kita gunakan, bagaimana strategi yang kita gunakan di dalam kelas. Nah, kemudian T-nya ini sendiri adalah teknologi, Bapak Ibu, atau T ya. Nah, jadi dengan menggunakan kerangka TIPEK ini, kita bisa menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik, jadi secara menyeluruh. Kalau misalnya kita amati kerangka TIPEK ini Bapak Ibu, nah ini udah lengkap banget ya. Jadi ini adalah irisan dari TK ini Bapak Ibu ya, Technological and Knowledge. Nah jadi gabungan antara penggunaan teknologi dan juga knowledge-nya. Kemudian di sini ada TCK, nah Technological Content dan Knowledge-nya juga. Nah jadi di sini Bapak Ibu, dan ada TPK, ada juga di sini PCK. Nah, di tengah-tengahnya ini udah holistik banget, udah istilahnya ibaratnya udah yang paling baik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini mendesain satu pembelajaran yang mengintegrasikan semuanya sehingga pembelajaran kita ini bisa holistik secara utuh gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana nih kita kalau menerapkan kerangka TIPEK ini dalam pembelajaran digital gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 7 domain TIPEK dalam pembelajaran digital ini. Yang pertama adalah content knowledge-nya dulu nih Bapak Ibu. Nah, kalau domain ini adalah penguasaan yang harus dikuasai oleh guru kita ini sesuai dengan bidang yang diampu gitu ya. Misal Bapak Ibu mengajar matematika gitu. Nah, berarti materi-materi, konten-konten yang ada di materi matematika inilah yang akan diajarkan kepada anak-anak, inilah yang disebut dengan content knowledge. Nah, kemudian yang kedua adalah PK atau pedagogical knowledge. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah pengetahuan dasar guru terkait dengan proses dan strategi pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu ketika mengajar pasti juga menyiapkan beberapa strategi gitu ya. Jika strategi yang pertama gagal, Bapak Ibu pasti bisa menerapkan strategi yang lain gitu ya, atau menggabungkan beberapa metode gitu untuk satu aktivitas pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada TK, technological knowledge gitu ya. Nah, kalau ini terkait dengan pengetahuan Bapak Ibu guru terkait tentang penggunaan teknologi Bapak Ibu. Jadi gimana Bapak Ibu kemampuannya, keterampilannya untuk mengoperasikan teknologi digital, baik itu perangkat kerasnya, ya gawainya, ataupun softwarenya, Bapak Ibu. Jadi selain dari perangkat kerasnya, juga terkait dengan aplikasi atau software yang berlaku di dalamnya. PCK Bapak Ibu, Pedagogical Content Knowledge. Nah, domain ini merupakan gabungan antara pengetahuan guru terkait materi dan proses pembelajarannya. Jadi dengan adanya materi ini, gimana caranya bisa dikemas melalui proses pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Nah, kemudian yang kelima, TCK, Technological Content Knowledge. Nah, di sini pengetahuan guru tentang teknologi digital dan juga materi pembelajaran. Gimana materi pembelajaran ini kita kemas atau bisa kita sampaikan dengan memanfaatkan teknologi digitalnya. Yang keenam,
TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Nah, ini merupakan gabungan pengetahuan teknologi dan pengetahuan dan strategi pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk pemanfaatan teknologi ini mau disisipkan di bagian proses pembelajaran yang mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, TPEC. Nah, TPEC ini lengkap ya Bapak Ibu ya. Pengintegrasian TPEC membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antara komponen unik ya. Jadi dari ini semua yang paling lengkap, yang paling istilahnya bisa bisa mengintegrasikan semuanya secara holistik. Nah, ini ada di TPEC-nya ini. Nah, Bapak Ibu, lalu gimana kerangka TPEC ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran digital gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ada penerapan TPEC dalam pembelajaran PPKN. Nah, kalau di PPKN ini platform yang digunakan adalah Google Classroom Bapak Ibu. Nah, jadi dari gurunya ini bagaimana? Tentunya gurunya harus mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian bisa mengintegrasikan teknologinya secara cepat dan juga sudah bisa memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuannya. Nah, itu dari aspek gurunya. Istilahnya gurunya harus melek dulu terkait dengan teknologi yang akan digunakan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian sarananya Bapak Ibu ya, di bagian sarana ini penting banget juga Bapak Ibu. Kita tidak bisa belajar dengan mengintegrasikan teknologi jika sarana dan prasarananya aja nggak ada gitu ya ibaratnya. Nah, jadi sarana prasarana ini bisa berupa Android atau laptop, kemudian platform Google Classroom-nya, proyektor, bahan ajar digital, dan juga akses internet. Nah, kemudian dari segi muridnya ini Bapak Ibu, murid bisa melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Meskipun menggunakan Google Classroom, tetapi mereka tetap mendapatkan hak mereka, tetap mendapatkan pengajaran dari guru, hanya saja medianya yang biasanya tatap muka gitu ya. Nah, ini kelasnya ini dalam kelas maya. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan dengan pemanfaatan mengintegrasikan teknologi, contohnya di sini ada Google Classroom. Nah, keterampilan abad 21 dan hasil belajar yang dimiliki oleh anak-anak ini dapat meningkat. Dan juga investasi berikutnya adalah dari pengintegrasian teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak kita ini mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun dengan teman yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sistem prosesnya ini sendiri dalam pengelolaan kelas digital ini bervariasi dan menyenangkan, sesuaikan dengan kodrat zamannya anak-anak. Nah, kemudian Bapak Ibu, di kegiatan belajar 2, nah ini kita akan mengimplementasikan pembelajaran digital. Nah, seperti apa Bapak Ibu langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan pembelajaran digital itu sendiri dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran digital ini adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan juga teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Nah, ini kita familiar banget ketika masa pandemi COVID kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pemanfaatan media digital ini juga digunakan dalam proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, penekanannya adalah Bapak Ibu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ternyata dengan memanfaatkan teknologi, guru akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Nah, namun di sini banyak banget yang miskonsepsi gitu ya Bapak Ibu, salah paham dengan pembelajaran diferensiasi bahwa diferensiasi itu gurunya harus mempersiapkan pembelajaran. Kalau misalnya muridnya ini ada 40, berarti harus menyediakan 40 teknik, 40 metode yang berbeda untuk masing-masing anaknya. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami kembali bahwa diferensiasi itu tidak berarti harus ya guru ini harus memenuhi semua kebutuhan individu ya
individu ini setiap saat dan setiap waktu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa melakukan teknik pengelompokan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, bisa melakukan pengelompokan berdasarkan profil belajar mereka, bisa melakukan pengelompokan berdasarkan minat mereka gitu ya, bisa melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bukan berarti berdasarkan gaya belajar itu murid yang auditori harus mendengarkan audio terus-terusan gitu ya. Kemudian murid yang audiovisual setiap hari melihat video gitu ya. Nah, lama-kelamaan anak-anak ini juga akan merasa bosan gitu Bapak Ibu. Jadi gimana baiknya? Baiknya adalah kita tidak selalu mengotak-ngotakan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Karena gaya belajar ini hanyalah preferensi belajar Bapak Ibu. Hari ini mereka ingin belajar dengan cara seperti ini, silahkan. Besoknya mereka ingin belajar dengan cara yang berbeda. Hari ini saya belajar melihat video, besok saya ingin belajar dengan mendengarkan audio, silahkan Bapak Ibu. Jadi tidak harus dikotak-kotak sesuai dengan gaya belajar mereka karena itu hanya preferensi belajar aja. Nah Bapak Ibu, yang paling umum, bagaimana kita menerapkan pembelajaran diferensiasi itu melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi konten. Jadi muatan atau kontennya ini kita variasikan gitu ya, kita diferensiasikan agar anak-anak ini bisa memperkaya gitu ya, memperkaya hasanah keilmuan yang mereka dapatkan. Bisa jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat materi infografis gitu ya, mereka belum paham, tapi ketika Bapak Ibu ada materi yang melalui video, mereka lebih paham lagi dan akhirnya paham gitu materi yang dimaksudkan oleh guru saya tadi adalah seperti ini. Kemudian untuk diferensiasi proses sendiri Bapak Ibu, kalau ini proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Jadi tidak menuntut keseragaman di dalam kelas, kita bebaskan kepada mereka ingin membuat tugas yang seperti apa, disesuaikan dengan apa yang ingin mereka buat, apa yang ingin mereka tunjukkan untuk menyampaikan kembali gagasan ataupun pemahaman materi yang sudah mereka pelajari. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran digital. Yang pertama adalah evaluasi, asesmen awal, tujuan, sasaran, dan aktivitas, dan juga unsur pendukungnya. Nah, Bapak Ibu, jadi pemanfaatan pembelajaran digital ini apabila kita terapkan dengan tepat, tentunya dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran dengan benar. Nah, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital, baik itu dengan moda daring, luring, maupun campuran, dan menguasai lingkungan belajarnya akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk mengevaluasi pembelajaran digital yang sudah kita terapkan dalam kelas kita, nah kita bisa melakukan evaluasi pembelajaran itu berdasarkan tujuannya, bisa juga berdasarkan lingkup kegiatan belajarnya, bisa berdasarkan sasarannya, dan juga berdasarkan objek dan subjeknya. Nah, Bapak Ibu, ini udah kegiatan belajar yang terakhir ya, terkait dengan observasi contoh pembelajaran digital. Nah, Bapak Ibu bisa melihat beberapa video praktik baik terkait dengan pemanfaatan pembelajaran digital di dalam kelas yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dari Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya adalah praktik baik yang dibuat oleh Bapak Abdul Rahmat. Nah, beliau merupakan seorang duta teknologi tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu nanti boleh dilihat tayangannya ya, sudah lengkap, ada tautannya di dalam modul 4 yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah, baik Bapak Ibu, ini juga kalau yang berikutnya ini ada Smart Laga nih Bapak Ibu. Kalau dari judulnya aja kita udah sangat antusias gitu, penasaran gitu ya, kepo gitu. Smart Laga ini apa? Ternyata Smart Laga ini merupakan akronim ya Bapak Ibu dari strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari Lembah Talaga Puncak. Nah, ini merupakan hasil praktik baik dari Bapak Ervan Widya Saputra, Duta Teknologi tahun 2023. Nah, Bapak Ibu boleh akses bukti karyanya melalui tautan berikut ini. Ada lagi satu Bapak Ibu, nah ini merupakan akronim yang menarik juga ya, dan ternyata beliau sebagai finalis dari apresiasi guru tahun 2023. Nah, ini judulnya adalah No Baper. Nah, ini kan akronim yang
familiar gitu dengan lingkungan kita, baper. Nah, ini apalagi nih ya, kok menggunakan metode no baper, metode apa lagi ini ya? Ini sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu simak. Nanti boleh Bapak Ibu simak melalui tautan berikut ini ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini adalah akhir slide kita pada modul 4, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan kembali oleh pemateri di modul 5 dan di modul 6. Tetap semangat Bapak Ibu untuk bisa melewati level 2. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Samsul Fahrul Razi selaku moderator. Terima kasih nih Bu Eka atas materi yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya saya sangat meyakini bahwa apa yang disampaikan tadi nanti akan semakin menambah wawasan sahabat pembatik level 2 tentang bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Dan tentunya jika ada yang ingin ditanyakan oleh sahabat pembatik, kami persilahkan kepada Ibu dan Bapak semua untuk menuliskan pertanyaannya di Google Chat ya. Dan kami juga mempersilahkan nanti bisa juga dijawab oleh peserta yang lain ya. Dan silahkan bisa aktif untuk berdiskusi di Google Chat karena tentu pemahaman dan pengalaman itu tidak hanya dimiliki oleh narasumber, tetapi juga ada di Ibu dan Bapak. Sehingga mari kita berbagi pengalaman dengan saling berdiskusi di Google Chat. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Eka dan kita akan lanjutkan ke materi kedua yaitu modul 5. Modul 5 ini tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital yang akan disampaikan oleh Bapak Berry Devanda, Duta Teknologi tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa Pak Berry, sudah bergabung ya? Iya Pak Razi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, waktu 35 menit saya persilakan. Terima kasih Pak Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, guru hebat, selamat sudah sampai ke level 2, level implementasi dari pembatik tahun 2024. Senang sekali pada hari ini saya bersama Ibu Bapak PTP dan juga Duta Teknologi Hebat lainnya bersama Ibu dan Bapak. Di sesi berikut ini saya akan memfasilitasi Ibu dan Bapak untuk mengeksplor lebih jauh modul 5. Siapa yang sudah baca modul 5 boleh komen di kolom chat ya, apa-apa aja poin-poin penting yang Ibu Bapak rasakan menarik, yang Ibu Bapak temukan di modul 5 itu boleh share dengan kita di kolom chat, di Google Chat maksudnya, sehingga kita bisa lihat apa sih yang sudah Ibu Bapak temui dan rasakan paling menarik dari modul 5 tersebut. Silahkan bersama-sama kita di Google Chat Ibu Bapak komentari apa yang paling menarik. Dalam beberapa menit ke depan, mohon izin saya membersamai Ibu dan Bapak terutama kita mendiskusikan apa sih yang menjadi penekanan ya atau poin-poin penting dari Ibu dan Bapak ketika membaca modul 5. Saya mengingatkan kembali bagi yang belum sempat membuka modul 5 ini secara khusus membahas tentang apa penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital ya. Penjelasan saya nanti akan saya bagi menjadi 2 di awal-awal, nanti Ibu dan Bapak kita sama-sama buka modulnya juga boleh Ibu dan Bapak sehingga nyambung nanti pembicaraan kita. Di awal-awal nanti saya akan ulas apa sih itu sumber belajar digital ya. Setelah kita bahas apa itu sumber belajar digital, saya akan bergeser untuk membahas apa sih model-model pembelajaran yang bisa kita pakai untuk menguatkan apa yang sudah apa yang akan kita pelajari bersama murid-murid kita di kelas dan bagaimana itu dihubungkan dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar digital. Ibu dan Bapak, sama-sama kita di tempat Ibu dan Bapak juga melihat modul 5 secara khusus. Setidaknya ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di modul 5 ini. Secara khusus sumber belajarnya kita klasifikasikan, kita kelompokkan, kita kasih contoh, yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM. Yang kedua, bagaimana Ibu Bapak mampu memanfaatkan fitur rumah belajar.
yang ketiga, Ibu Bapak mampu mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya. Setelah itu kita akan mendiskusikan di modul ini di kegiatan belajar yang kedua tentang bagaimana menerapkan model pembelajaran project-based learning, game-based learning, discovery inquiry learning, kemudian problem-based learning, dan juga terakhir model pembelajaran learning station. Tentu ini dibungkus dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar digital yang akan sebentar lagi kita bahas. Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mari kita sama-sama melihat, mendiskusikan secara virtual bagaimana pemanfaatan sumber belajar digital di dalam pembelajaran sebagai kegiatan belajar pertama kita. Ibu dan Bapak bisa lihat ya di modul kita itu didefinisikan apa itu sumber belajar, kemudian mengapa sumber belajar itu penting, dan seperti apa sumber belajar yang tersedia bagi kita guru-guru di Indonesia ya. Bapak dan Ibu, dalam konteks ini sumber belajar itu adalah materi pembelajaran dalam format digital, baik berupa video, aplikasi, maupun website, yang bisa Ibu Bapak akses kapan saja dan di mana saja. Kenapa penting sumber belajar? Ini sebenarnya pertanyaan yang ini sudah seharusnya final ya bagi kita sebagai guru. Sumber belajar sangat penting sekali untuk memperkaya pembelajaran kita, kemudian bagaimana meningkatkan motivasi murid yang belajar bersama-sama dengan kita, kemudian memfasilitasi pembelajaran yang mandiri, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif ya. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari sumber belajar digital yang dimaksud di level implementasi level 2 ini? Ibu dan Bapak bisa lihat ya, kita lebih menyarankan salah satunya adalah sumber belajar tersebut adalah platform teknologi yang disediakan oleh Kemdikbud, yaitu contohnya PMM dan rumah belajar. Kemudian juga Ibu dan Bapak bisa manfaatkan sumber belajar lainnya. Nanti kita akan ulas satu persatu PMM, rumah belajar, sumber belajar lainnya, terutama buku yang juga disediakan oleh Kemdikbud. Ibu dan Bapak, bagaimana PMM bisa dijadikan salah satu sumber belajar? Ibu dan Bapak bisa lihat bahwasanya Kemdikbudristek menyediakan platform Merdeka Mengajar ini sebagai salah satu sumber belajar yang bisa dipakai oleh guru-guru dari seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Dan Ibu dan Bapak, saya yakin yang hadir pada hari ini secara virtual bersama-sama dengan kita pasti sudah mengakses PMM, kemudian juga sudah memanfaatkan ya. Silakan komentarnya di Google Chat nanti Ibu dan Bapak. Kita yakin sekali bahwasanya Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan ini pasti sudah memanfaatkan PMM itu. Dan senang sekali di modul yang kelima ini kita kembali dikuatkan bahwasanya bagaimana cara kita menggunakan PMM untuk mendukung model-model pembelajaran yang mungkin cocok dengan kondisi Ibu dan Bapak, karakteristik mata pelajarannya juga. Apa sih fitur-fitur unggulan di PMM yang bisa Ibu Bapak manfaatkan sebagai sumber belajar? Yang pertama, ide praktik. Nah, siapa ini yang hadir pada hari ini secara virtual yang sudah pernah mengakses ide praktik? Ada enggak yang tahu posisi ide praktik itu di PMM di mana? Kalau Ibu dan Bapak sudah pernah, boleh komen. Kemudian ada fitur asesmen murid juga. Nah, kalau Ibu dan Bapak belum pernah akses fitur asesmen murid, ini boleh saya katakan rugi ini ya, karena di fitur asesmen murid, terutama untuk Ibu dan Bapak yang mengajar di level SMP dan SD ya, beberapa saat lagi kita akan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ya, dan di asesmen murid disediakan pilihan-pilihan asesmen yang berorientasi pada peningkatan literasi dan numerasi siswa. Para Ibu yang sekarang hadir bersama kita pada kegiatan virtual saat ini, Bapak boleh buka PMM-nya sekarang dan temukan apakah Ibu Bapak bisa menemukan fitur asesmen murid terutama literasi dan numerasi. Bapak di sana kita disediakan contoh-contoh soal literasi numerasi tergantung fase berapa Ibu Bapak mengajar. Ibu Bapak bisa lihat
di fitur asesmen murid tersebut. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, jika Ibu Bapak lupa capaian pembelajaran apa yang akan Ibu Bapak hantarkan kepada siswa Ibu dan Bapak di semester ini atau di tahun pelajaran ini, atau mungkin juga bagaimana alur tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak bisa sekarang buka PMM-nya dan lihat di bagian CPATP. Kemudian ada perangkat ajar, Ibu Bapak sangat terbantu dengan pilihan-pilihan nanti perangkat ajar yang disediakan, setelah itu bukti karya dan video pembelajaran. Bagaimana dengan contoh penerapan dari fitur-fitur yang saya sebutkan sebelum ini ya. Misal ya, Ibu dan Bapak, Ibu Yani misalnya, seorang guru bahasa Inggris berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Bu Yani untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid-muridnya menggunakan PMM? Ibu Bapak bisa perhatikan, Bu Yani bisa melakukan identifikasi masalah dulu melalui survei tentang apa sih kekurangan identifikasi awal ya, maksudnya tentang apa sih kesulitan-kesulitan Bu Yani dalam mengajarkan atau siswanya Bu Yani dalam mengajarkan 1-2 topik terkait. Setelah itu, setelah mendapatkan data tentang kondisi muridnya, kenapa kurang termotivasi, Bu Yani bisa mulai dengan memanfaatkan ide praktik yang ada di PMM. Bu Yani bisa cari apa sih inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik ya untuk topik yang akan Bu Yani ajarkan. Atau mungkin juga Bu Yani mencari ide-ide praktik dari konteks yang berbeda, tetapi Bu Yani merefleksikan mungkin enggak ide-ide tersebut diterapkan di konteksnya Bu Yani. Bisa juga seperti itu. Berikutnya, Bu Yani bisa memanfaatkan asesmen murid untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian, Bu Yani bisa memanfaatkan fitur CPATP tadi, bisa memanfaatkan fitur bukti karya dan video pembelajaran ya, untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Bu Yani juga bisa mengevaluasi pembelajaran kembali menggunakan fitur asesmen tadi. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya Kemdikbud melalui Pusdatin punya portal Rumah Belajar yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran Ibu dan Bapak dengan menggunakan beragam sumber belajar yang digital yang berkualitas ya. Untuk siswa ada, untuk guru ada, untuk masyarakat umum juga ada. Jadi Ibu Bapak bisa akses fitur Rumah Belajar yang disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Adapun fitur-fitur unggulan dari portal Rumah Belajar yang dapat dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak semuanya seperti sumber belajar ya. Di sumber belajar ini banyak sekali konten-konten menarik yang mudah diakses nanti ya. Seperti game edukasi, laboratorium maya, kemudian video pembelajaran, ada video animasi juga, ada artikel, dan beberapa fitur lain yang masih dalam pengembangan. Jadi Ibu dan Bapak silakan dimanfaatkan sumber belajar digital yang kedua, yaitu Rumah Belajar. Nah, mungkin yang baru belum pernah mengakses Rumah Belajar nanya-nanya ini, apa sih contoh penerapan dari pemanfaatan Rumah Belajar di ruang kelas ya. Nah, ini kita kasih contoh Ibu dan Bapak. Pak Haris misalnya ya, guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan menghadapi tantangan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Aris menemukan solusi kreatif melalui portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar mendukung Pak Aris dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, Pak Aris bisa memanfaatkan sumber belajar digital yang beragam, dokumen, artikel, infografis, gambar anatomi tubuh tumbuhan tadi juga tersedia ya. Di sumber belajar digital kita Rumah Belajar ini ada video pembelajaran interaktif, ada lab maya, dan game edukasi. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan juga disediakan melalui video animasi, di Rumah Belajar juga disediakan. Kemudian ada eksperimen virtual juga bisa dilakukan ya, dengan laboratorium maya, dan juga ada game edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai asesmen atau mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran pada saat tersebut. Dan hasilnya bisa saja siswa lebih antusias, tertarik karena ada sumber belajar yang lebih variatif dari biasanya. Dan kalau Ibu Bapak bisa manfaatkan laboratorium mayanya, ada aktivitas-aktivitas yang
diharapkan bisa membantu siswa kita untuk merasakan pengalaman belajar yang lebih baik dibanding dengan hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya. Bapak dan Ibu, setelah PMM dan rumah belajar, Ibu dan Bapak juga bisa manfaatkan laman buku.kemdikbud.go.id, yaitu perpustakaan digital yang disediakan oleh Kemdikbud dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap gitu ya. Kemudian Ibu Bapak juga bisa manfaatkan tren media sosial sebagai sumber belajar. Bapak Ibu, saya yakin yang hadir pada saat ini sebagiannya mungkin sudah terbiasa dengan TikTok Live, Instagram Live, atau live chat, atau live streaming. Ibu dan Bapak sudah biasa mungkin ya sebagiannya yang hadir pada hari ini dengan pilihan-pilihan belajar seperti itu. Sehingga sangat diharapkan Ibu dan Bapak juga bisa memperkaya sumber belajar melalui buku dan juga media sosial yang barusan kita sebut. Nah, mungkin yang paling menarik ya dari modul 5 ini kita disediakan contoh-contoh penerapan, yaitu contohnya Bu Nada menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajaran ada pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, bagaimana cara penerapannya? Hari pertama bisa saja Bu Nada menampilkan gambar alat musik pakai proyektor ya di kelas. Sumbernya dari buku digital yang bisa saja diambil dari buku.kemdikbud.go.id tadi. Kemudian beliau menjelaskan setelah ditampilkan gambar alat musik dari buku digital tadi, dari laman buku tadi, beliau baru mulai menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah. Contoh musiknya dari buku digital yang diputar untuk memperkaya pengalaman belajar bisa juga ya. Kemudian di hari berikutnya Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Ini akan sangat menarik ya kalau memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran. Nah, sesi tanya jawab interaktifnya juga bisa kalau melalui live streaming tersebut. Jadi Ibu dan Bapak lebih kurang itu sumber belajar digital yang dimaksud pada modul 5. Ibu Bapak bisa lihat, kalau boleh saya recap sebentar, ada PMM ya, yang saya yakin sebagian besar atau mungkin keseluruhan Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan ini sudah mengakses PMM. Setelah itu portal rumah belajar. Setelah itu kita juga punya rekomendasi laman buku.kemdikbud.go.id. Yang keempat juga tersedia pilihan lain berupa konten-konten di sosial media. Ibu Bapak yang punya pertanyaan boleh langsung ajukan di Google Chat kita, nanti kita akan bahas atau respon sama-sama. Ibu Bapak yang punya pengalaman juga menggunakan sumber belajar yang sudah kita sebutkan tadi, boleh juga komen di kolom chat, kemudian kita bisa diskusi juga, bisa saling menanggapi juga sehingga sesi kita menjadi lebih bersemangat gitu ya. Nah, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak di Google Chat, saya ingin bergeser dulu ke kegiatan belajar kedua kita, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Tadi kita sudah bahas apa sumber belajarnya, sekarang bagaimana penerapannya dengan menggunakan model-model pembelajaran. Saya berharap sambil kita membahas ini, sambil Ibu Bapak membaca juga secara mandiri modul Ibu dan Bapak, kita bisa refleksikan mana yang cocok kira-kira dengan konteks mata pelajaran Ibu dan Bapak dan kelas Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, tujuan dari pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setingginya ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini sepertinya pengembang modul ini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu cara kita untuk mengakomodir hal tersebut adalah dengan menyampaikan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital agar mendekat ke kodrat mereka, yaitu kodrat zaman mereka. Nah, Ibu dan Bapak, setidaknya 4 ini yang akan menjadi pembahasan di dalam modul 5 ini, yaitu game-based learning, problem-based learning, discovery, inquiry learning, station learning, walaupun nanti kita juga akan membahas project-based learning juga, ini contohnya saja, nanti di awal kita juga akan membahas project-based learning.
Kita akan mulai dulu dengan kasus ya. Misalnya Pak Kavi misalnya akan mengajar materi energi alternatif penghasil listrik di kelasnya. Beliau merasa pembelajaran yang dilakukan pada materi ini di tahun sebelumnya ya, setelah Pak Kavi melakukan refleksi, rasanya tahun kemarin kayaknya kurang begitu menarik gitu ya bagi murid materi ini. Nah, dengan memanfaatkan ide praktik, video inspirasi, kemudian bukti karya pada platform mereka mengajar, PMM, untuk mencari inspirasi pembelajaran yang akan dilakukan, beliau memutuskan untuk melakukan beberapa hal dalam pembelajarannya sebagai berikut. Jadi saat mengajar, Pak Kavi akan mengawali pembelajaran dengan menampilkan alat bantu visual seperti video yang didapat dari media sosial, bisa saja dari portal rumah belajar juga sebagai stimulus ya. Kemudian melakukan tanya jawab untuk merespon murid terhadap materi stimulus yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan. Kemudian memberikan kebebasan pada murid mengumpulkan data dan dari berbagai sumber sebagai bahan referensinya, mengolah data dan kemudian membuat kesimpulan. Nah, apa pemetaan sumber belajar digital yang terjadi pada tahap pemetaan sumber belajar digital terjadi pada tahap apa saja gitu ya dari tahapan-tahapan tadi. Nah, baru kita masuk ke salah satu model pembelajaran yang akan kita bahas di modul 5 ini. Ibu Bapak pasti pernah dengar Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL ya. Ini merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang menerapkan berbagai strategi untuk melatih keterampilan pikir kritis siswa, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif ya. Yang menitik beratkan pada proses aktivitas murid ya. Apakah mungkin, ini pertanyaan saya boleh dijawab di kolom chat ya. Apakah mungkin project based learning yang dikerjakan oleh seorang guru di dalam kelas tanpa menghasilkan produk olahan seperti yang biasa dilakukan gitu ya? Mungkin enggak project based learning ini tanpa ada olahan plastik, kemudian bahan bekas dan segala macam. Mungkin nggak itu dikerjakan. Boleh Ibu Bapak kita berbagi di Google Chat. Nah, Bapak dan Ibu, pada prinsipnya project based learning ini adalah membawa masalah real di sekitar anak-anak kita, di sekitar murid kita, kita jadikan pembahasan di kelas. Kita bahas bersama-sama masalahnya apa, kita belajar, kita ajarkan anak-anak kita mengurai masalahnya itu, apa penyebabnya, kenapa masalah itu terjadi, kemudian bagaimana masalah itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, siapa saja yang terlibat dari masalah itu, di tahapan bagaimana kita memulai pertanyaan esensial gitu ya, untuk memahami dulu apa sih masalahnya, kenapa masalah itu terjadi. Setelah itu kita bisa mulai dengan mengevaluasi pengalaman-pengalaman terkait persoalan tersebut. Kita mendesain dulu project kita dengan menawarkan dulu solusi-solusi apa yang mungkin kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita definisikan dengan pertanyaan esensial tadi. Apa penyebabnya, bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan esensial yang bisa kita pakai sebagai dasar ya untuk kita merancang proyek. Ketika kita merancang proyek itu, kita bisa memikirkan ya solusi-solusi apa yang mungkin kita kerjakan, ajarkan anak didik kita untuk memilih solusi yang efektif. Solusi yang efektif apa? Solusi yang efektif dua saja syaratnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, biayanya paling murah. Yang kedua, dampaknya paling signifikan. Solusi yang efektif minimal memiliki dua kriteria tersebut. Solusi yang kita tawarkan kalau seandainya membutuhkan biaya besar, rasanya itu tidak bisa kita sebut dengan solusi yang efektif. Tapi solusi yang efektif adalah dia bisa biayanya murah, kemudian solusinya itu adalah memiliki dampak paling signifikan. Nah, Ibu Bapak bisa lihat langsung, walaupun beragam ahli ada punya sintak tersendiri ya dari project based learning ini, tetapi dari modul 5
kita memilih 6 sintak ini, mulai dari mendesain project, ajak anak-anak untuk menyusun jadwal kapan mereka bisa mengerjakan itu, kemudian kapan kita memonitor progres dari project tersebut, kemudian bagaimana kita menilai hasilnya, terakhir yang paling penting adalah bagaimana kita mengevaluasi dan merefleksikan apa-apa saja yang sudah dilewati oleh anak-anak kita. Nah, apa saja sih peran dari sumber belajar digital yang sedang kita bahas pada saat ini ya, pada sesi sekarang ini? Pada sintak pertama, ketika kita mengajukan pertanyaan esensial, Ibu dan Bapak bisa manfaatkan sumber belajar berupa mengajukan kasus, gambar, video yang mungkin Ibu Bapak dapatkan dari PMM, dari sumber belajar di rumah belajar. Ibu dan Bapak mungkin dapatkan kasus, gambar, video dari buku .kemdikbud.go.id tadi, atau mungkin dari media sosial Bapak dan Ibu. Setelah itu Ibu Bapak juga bisa sajikan dari kehidupan sehari-hari ya. Masalahnya, fotonya juga bisa yang didapat dari sumber belajar tadi itu. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa manfaatkan untuk melakukan penilaian hasil, memanfaatkan sosial media. Ketika membuat schedule tadi, Ibu dan Bapak bisa manfaatkan sosial media untuk mengajak anak-anak menjelaskan apa sih perencanaan mereka untuk menerapkan, untuk menyelesaikan proyek yang dibebankan kepada mereka itu. Nah, berikutnya adalah game-based learning atau pembelajaran berbasis game. Ini adalah model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi, game-based learning pada prinsipnya adalah menggunakan konsep-konsep atau prinsip-prinsip pada permainan gitu ya, dan kemudian dimodifikasi, dirancang agar bisa membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sintaknya juga Ibu Bapak bisa lihat ya, ada memilih permainan sesuai topik, kemudian kita jelaskan konsepnya kepada siswa, kemudian jelaskan juga aturannya. Ketika sudah jelas oleh siswa aturannya, prinsip-prinsipnya, kemudian anak-anak bermain. Setelah itu, setelah bermain kita rangkum pengetahuannya apa yang mereka dapatkan selama bermain tadi. Kemudian terakhir kita refleksikan ya, hasil rangkuman tadi kita hubungkan dengan materi yang sedang kita bahas di kelas yang sedang kita pimpin. Nah, apa yang bisa kita pakai Ibu dan Bapak? Saya merekomendasikan game edukasi ya, untuk Ibu dan Bapak gunakan di rumah belajar, salah satu fitur yang terdapat di rumah belajar yang bisa dipakai untuk mendukung game-based learning yang ingin Ibu Bapak terapkan. Kemudian discovery inquiry learning, Ibu dan Bapak bisa lihat bahwasanya di sini murid berusaha ya untuk mendapatkan, mencari gitu ya, menemukan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menjelaskan solusi dari masalah sebuah pertanyaan gitu ya. Pertanyaan penelitian. Sintaksnya Ibu Bapak bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri juga di modul yang kelima ini. Ibu Bapak bisa lihat ada stimulasi di awal, ada problem statement, kemudian data collection, ada data processing, kemudian ada proses verifikasi juga, kemudian ada proses generalisasi atau menarik kesimpulan di akhir sesi tersebut. Nah, apa yang bisa Ibu Bapak pakai gitu ya selama Ibu Bapak menerapkan discovery inquiry learning ini? Pada saat Ibu Bapak menstimulasi atau memberikan rangsangan, Bapak dan Ibu bisa pakai sumber belajar yang ada di portal rumah belajar sebagai stimulus gitu ya, untuk memancing, merangsang diskusi pada siswa. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa manfaatkan
sumber belajar yang lain ya, yang mungkin Ibu Bapak bisa pakai untuk pengumpulan data, atau kalau saya balik ya, pada saat pembuktian mungkin anak-anak butuh penguatan dari segi konsep, teori, bisa kembali lagi ke sumber belajar yang macam-macam tadi. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa manfaatkan video inspirasi gitu ya di platform mereka mengajar sebagai stimulus bagi diri kita sebagai guru untuk merencanakan discovery inquiry learning ini. Nah, secara khusus Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan berbagai macam sumber belajar untuk masing-masing sintak discovery inquiry learning tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya ingin berpindah ke model pembelajaran berikutnya, yaitu problem based learning ya, di mana problem based learning ini agak beririsan sebenarnya dengan project based learning. Di problem based learning ini Ibu dan Bapak merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Nah, mohon dikoreksi nanti ya, Ibu dan Bapak, di project based learning tadi sampai kita mendefinisikan masalah, kemudian menawarkan solusi berupa konsep atau materi terhadap persoalan itu merupakan problem based learning. Sedangkan project based learning, ketika kita sudah tawarkan solusi dari masalah tersebut, kita langsung eksekusi. Setelah diuji cobakan gitu ya, kita terapkan gitu ya tawaran solusi kita itu sesuai dengan tahap perkembangan usia kita, apa solusi yang mungkin dikerjakan. Setelah itu kita evaluasi solusi tersebut. Jadi agak Ibu dan Bapak bisa lihat bedanya nanti sintaknya. Jadi kalau problem based learning sampai menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kalau project based learning tadi sampai mengeksekusi solusi tersebut sesuai dengan tahap perkembangan murid itu, apa yang bisa dikerjakan anak SD, anak SMP atau anak SMA. Kemudian sampai kita merefleksikan dan mengevaluasi hasil eksekusi solusi tadi, itu kita masukkan ke project based learning tadi. Sedangkan pada problem based learning kita sampai menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalahnya saja. Berikutnya Bapak dan Ibu, apa sih yang bisa kita manfaatkan dari sumber belajar digital kita? Kita bisa manfaatkan video yang ada di portal Rumah Belajar, kemudian kita bisa manfaatkan dia pada tahapan orientasi, membimbing, dan mengembangkan hasil penyajiannya. Terakhir, Learning Station adalah model pembelajaran di mana sekelompok murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau station yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar. Sangat berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi sekali ya. Membagi kelompok menjadi beberapa kelompok, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke station, kemudian ada ringkasan kegiatannya, dan terakhir ada penilaian. Sintaknya lebih kurang seperti itu ya, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak, penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber digital yang tepat diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ini ibu-ibu hebat, boleh tepuk tangan digital dulu untuk para pengembang modul kita. Terima kasih ibu-ibu dan bapak ya atas usaha kerasnya untuk mengembangkan modul kita ini. Saya mengantarkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ibu dan bapak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Sehat selalu, semangat terus dalam mengikuti pembatik level 2. Saya kembali ke Pak Samsul Farozi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beri. Wah, materi yang luar biasa sekali ini yang disampaikan oleh Pak Beri ya. Tentunya materi ini akan semakin memberikan gambaran kepada Ibu dan Bapak, sahabat pembatik semua tentang beragam model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital. Dan kepada seluruh Ibu dan Bapak peserta, apabila ada pertanyaan,
silakan bisa melalui Google Chat ya, dan kami persilahkan juga kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah dikirim melalui Google Chat. Jadi mari kita berdiskusi di Google Chat-nya ya Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak peserta pembatik level 2, untuk 35 menit ke depan, di menit-menit terakhir ini kita akan simak materi terakhir, yaitu modul ke-6 tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Noval Abdillah. Beliau ini adalah Duta Teknologi tahun 2019 Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Noval, Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Suara saya cukup terdengar jelas nggak, Bang Samsul? Sangat jelas, sangat jelas, sangat jelas. Baik, dipersilakan pada Pak Noval untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PTP yang sama-sama kita hormati, kemudian ada Bapak Ibu Duta Teknologi, mungkin saya tidak sebut satu-satu, cukup mewakili dan tidak mengurangi rasa hormat Bang Fahrozi dan Bapak Ibu lainnya. Syukur Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang telah lolos ke level 2 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hazanah ya yang bisa menambah hazanah keilmuan kita bersama sehingga kita bisa melayani anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini saya akan coba untuk berbagi dan berdiskusi dengan panjenengan semua dan mudah-mudahan nanti ada informasi baru yang bisa kita ambil bersama. Mohon izin, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Siap, sudah. Oke, nah di kesempatan yang baik ini untuk modul 6 kita akan coba untuk mengenal lebih jauh bagaimana cara kita bisa mengelola kelas ya, utamanya di sini pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK dan ini kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah sebagai pengantar Bapak Ibu bahwa pembelajaran daring itu pernah kita lakukan selama masa pandemi COVID ya Bapak Ibu. Dan kelas-kelas kita yang harusnya kita bisa bertatap muka gitu ya, tahu-tahu kita pusing ya, tahu-tahu kita bingung seperti apa kita bisa melakukan itu dan bisa menjembatani proses pembelajaran yang harus kita berikan kepada siswa kita gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu sebagai awalan, Bapak Ibu juga bisa sambil membaca di modul yang tersedia di modul 6. Bapak Ibu bahwa perkembangan teknologi digital ini telah mengubah pembelajaran dengan menggunakan model daring gitu. Kemudian ada juga masih tidak dilupakan gitu ya model tatap muka. Nah, tentunya hal ini ingin menciptakan sebuah pengalaman yang holistik Bapak Ibu bahwa siswa itu harus belajar, bahwa siswa itu harus kita ajak untuk berpikir sehingga mereka punya pengalaman yang lebih gitu ya dalam proses belajarnya. Dalam hal ini Bapak Ibu pembelajaran daring ini bermanfaat, kemudian tatap muka tetap penting juga untuk menghubungkan personal dan diskusi yang mendalam. Oleh karena itu Bapak Ibu keseimbangan antara keduanya ini menurut kami itu sangat penting ya. Tentu Bapak Ibu dalam kesempatan yang sebaik-baiknya saya yakin Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan ruang-ruang kelas bersama siswa-siswa kita. Tetapi dalam kesempatan yang mungkin Bapak Ibu pernah diundang ya atau mungkin dengan sangat terpaksa meninggalkan ruang-ruang kelas bersama murid, nah, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan kelas daring yang bisa Bapak Ibu integrasikan dengan teknologi. Nah, dalam kesempatan ini kita coba belajar Bapak Ibu lebih jauh bagaimana kita bisa membuat sebuah lingkungan belajar dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan ya, kemudian di situ menjadi tempat yang paling baik bagi tumbuh kembangnya peserta didik kita. Nah, kita mulai dari
kenal dulu nih dengan lingkungan belajar dalam pembelajaran. Adapun beberapa tujuan yang ingin kita capai Bapak Ibu dalam modul 6 ini bahwa kita mampu memahami lingkungan belajar. Seperti apa sih lingkungan belajar itu gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa membangun lingkungan belajar yang kondusif seperti itu ya. Jadi lingkungan belajar ini tidak hanya lingkungan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu, tetapi kita juga bisa membangun lingkungan belajar dengan menggunakan ekosistem teknologi. Nah, dalam hal ini juga kita akan berkenalan nanti dengan LMS ya, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa memahami LMS untuk pembelajaran. Seperti itu. Indikatornya Bapak Ibu bahwa kompetensi yang akan dicapai oleh Bapak Ibu ya, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian dari lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring. Nah, ini yang kita maksud tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian blended learning ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu juga mampu menjelaskan pengertian hybrid learning. Yang kelima, Bapak Ibu juga mampu menjelaskan apa itu LMS ya, dan bagaimana fungsi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, indikator yang ingin kita capai, kita bisa menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang lebih, terlebih Bapak Ibu juga bagian dari yang melakukan transformasi teknologi dalam pembelajaran, utamanya dalam masa pandemi COVID, dan saya yakin sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk mengenal lebih jauh apa itu lingkungan belajar ya. Kemudian mohon maaf Pak Novel, di layar masih tampil tulisan modul 6 begitu? Sorry. Oh, saya ngomong dari tadi ya padahal ya. Oh iya. Ya, silakan dilanjut. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin saya pakai ini aja ya. Gimana, sudah aman kira-kira? Sip, aman. Ya. Silakan dilanjutkan. Nah, lingkungan belajar berperan penting Bapak Ibu. Betul ya, dalam proses pendidikan di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar. Tentu harapannya ini bisa mengubah sebuah perilaku sehingga bisa mencapai sebuah prestasi yang baik gitu ya. Nah, menurut beberapa pakar Bapak Ibu, mungkin saya bacakan beberapa saja. Menurut Profesor Umar Hamalik, Bapak Ibu, dijelaskan bahwa lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Nah, jadi Bapak Ibu sering ya kita dengar bahwa lingkungan belajar ini sangat memberi dampak, sangat memberi pengaruh pada kemajuan belajar siswa. Jadi lingkungan belajar yang kondusif, maka tentu belajar siswa ini juga akan jauh lebih kondusif gitu ya. Nah, di atasnya juga dijelaskan Bapak Ibu bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan proses belajar ini ada perubahan tingkah laku ke arah yang jauh lebih baik. Kemudian menurut Dwi Siswoyo, Bapak Ibu, bahwa lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Dan menurut selain itu juga dijelaskan lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu memang keberhasilan dari proses belajar siswa itu tidak lepas dari peran lingkungan yang ada di sekitarnya. Tentu proses belajar ini sangat didukung oleh keluarga, ya, oleh sekolah itu sendiri, bahkan di tempat-tempat main, yaitu di masyarakat juga. Oke, nah kita mengenal Bapak Ibu lingkungan belajar luring ya. Dalam hal ini lingkungan belajar luring tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu di ruang-ruang kelas, kita bertemu dengan siswa kita ya. Ada berapa kelebihan dan ada juga beberapa kekurangannya Bapak Ibu.
Kelebihannya menggunakan lingkungan belajar luring, kita punya kontrol kelas secara langsung. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita bisa memberikan sebuah arahan ya, kita bisa memberikan restitusi misalkan Bapak Ibu. Nah dengan demikian kita punya kontrol terhadap perilaku siswa yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu Bapak Ibu, lingkungan belajar luring kita secara langsung itu bisa memberi umpan balik ya. Kita bisa langsung beri umpan balik. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran ya, kemudian siswa telah mencapai pada sebuah kompetensi, maka di situ Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik. Pun demikian sebaliknya, siswa yang belum mencapai kompetensi, Bapak Ibu juga bisa beri feedback. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya. Nah, memang proses-proses ini kalau kita bersinggungan secara langsung Bapak Ibu, maka di sini ada konteks-konteks sosial ya, saling gotong royong ya. Kemudian di situ juga ada peran-peran mungkin saling membantu satu sama lain ya, berperan dalam kebersihan lingkungan sekolah dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kelebihannya lingkungan belajar luring ini adalah terbuka akan praktik langsung. Jadi kita bisa melakukan sebuah praktik secara langsung gitu ya. Nah, ada beberapa kekurangan Bapak Ibu bahwa kekurangannya untuk lingkungan belajar luring ini biayanya tinggi untuk fasilitas. Ya, karena kita butuh gedung-gedung kelas ya, kita butuh fasilitas papan, spidol, bangku dan seterusnya Bapak Ibu. Atau mungkin kalau kita bisa mengintegrasikan dengan peralatan digital ya, butuh komputer, butuh laptop, kemudian kita juga butuh proyektor Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi secara pembiayaan memang kegiatan atau lingkungan belajar luring ini butuh biaya yang lebih tinggi. Kekurangan yang kedua Bapak Ibu, keterbatasan akses sumber belajar. Betul, karena di sini lingkungan belajar luring tidak memerlukan jaringan internet ya Bapak Ibu. Sementara informasi yang bisa kita akses di internet itu jauh lebih banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga ini sebuah kekurangan juga ya untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih kepada siswa-siswa kita. Berikutnya Bapak Ibu, lingkungan belajar luring kekurangannya adalah keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, jadi kalau kita harus bertemu dengan siswa kita, maka ada waktu dan tempatnya, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau daring mungkin kita ya seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu, saya ada di rumah, Bapak Ibu juga ada di kantor misalkan, di rumah juga ya. Nah, itu bisa bisa fleksibel gitu ya. Kemudian interaksi terbatas dalam lingkung kelas. Ya, interaksi terbatas memang kalau kita terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, contoh misalkan ada siswa yang tidak masuk, maka saya yakin nanti akan ketinggalan karena tidak ada video ulangannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kecuali lingkungan belajar daring gitu. Meskipun kita terlambat mungkin kita bisa melihat video tayangan ulangnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga lingkungan belajar secara daring, Bapak Ibu, bahwa lingkungan belajar secara daring ya adalah lingkungan belajar yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka, Bapak Ibu ya, dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet atau platform teknologi yang mendukung. Nah, contoh sebagaimana yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Kelebihannya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi kelebihannya untuk lingkungan belajar daring ini sebagai alternatif Bapak Ibu tanpa membutuhkan kehadiran secara fisik ya. Kemudian mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Jadi meskipun kita tidak berkumpul dalam satu waktu dan tempat Bapak Ibu, tapi masih kita bisa bisa berinteraksi ya satu sama lain dengan teknologi. Kemudian Bapak Ibu, kelebihannya juga sumber belajar berlimpah dan TIK yang intensif ya. Jadi mau cari model yang seperti apa di sumber belajar itu juga sangat banyak ya. Terlebih di PMM bagi guru juga ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan di situ pelatihan mandiri ya, berbagi praktik baik itu juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk belajar ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk siswa ini ya, untuk siswa kelebihannya penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital ya Bapak Ibu dengan menggunakan teknologi.
Adapun kekurangannya Bapak Ibu, kekurangannya jelas Bapak Ibu, terhambat apabila ada kendala internet atau perangkat. Nah, ini menjadi faktor utama ya. Jadi harus punya jaringan internet dan perangkat yang memadai. Yang kedua, Bapak Ibu, kekurangannya kurang bimbingan langsung. Jadi memang tidak semua siswa itu Bapak Ibu dijelaskan secara daring bisa langsung paham gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada siswa yang mau dijelaskan secara daring seperti sekarang ya, atau secara langsung itu juga masih bisa mampu memahami ya penjelasan dari guru. Kemudian kesulitan berikutnya atau kekurangan berikutnya Bapak Ibu, sulit ya memantau perkembangan karakter dan perilaku ya. Ya kita emang nggak bisa memantau ya. Kadang kegiatan daring juga ya dibuka ya, kemudian kameranya ditutup, itu juga kita sudah tidak bisa kontrol sebenarnya mendengarkan atau tidak gitu ya. Nah ini adalah bagian dari proses belajar juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Nah, tetapi ini bisa disiasati dengan menggunakan virtual lab ya. Jadi praktikum secara digital sebenarnya. Oke, kita next Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada blended learning. Apa sih Pak blended learning itu? Jadi blended learning ini kita kenal dengan pembelajaran campuran ya, merupakan metode inovatif yang menggabungkan antara tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Ya. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, model ini menggunakan 3 komponen utama, yaitu pembelajaran daring iya, kemudian pembelajaran luring iya atau tatap muka, kemudian di sini juga ada pembelajaran mandiri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini seperti diagram Venn ya, ada irisannya juga. Bapak Ibu belajar di kelas ya, kemudian Bapak Ibu juga punya e-learning ya di situ. Nah, kemudian irisan dari keduanya inilah yang kita kenal dengan istilah blended ya Bapak Ibu. Mencampurkan. Oke, yang berikutnya adalah hybrid Bapak Ibu. Nah, kalau hybrid gimana Pak? Ya, jadi hybrid learning menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran di ruang kelas seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada 5 kunci utama Bapak Ibu. Mari kita pahami bahwa pembelajaran atau penerapan hybrid learning kita bisa memahami dengan 5 kunci ini. Yang pertama Bapak Ibu live event ya. Jadi pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersama-sama. Nah, itu. Kemudian self-paced learning ya. Nah, ini dikombinasi ya Bapak Ibu dengan pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya. Karena di sini kan kecepatan belajar siswa satu dengan yang lain berbeda jelasnya ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kuncinya juga ada kegiatan kolaborasi. Jadi kolaborasi pendidik dan peserta didik serta bisa juga kolaborasi antara sesama peserta didik. Bapak Ibu. Dan yang keempat Bapak Ibu, dalam hal yang biasa ya Bapak Ibu dalam pembelajaran itu ada asesmen ya. Jadi pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses leluasa. Terakhir Bapak Ibu, performance support material. Nah, jadi pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Ya. Jadi secara singkat Bapak Ibu, hybrid learning ini menggunakan pendekatan menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring di ruang-ruang kelas ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu pembelajaran daring lainnya Bapak Ibu kita mulai dengan mengenal LMS ya. LMS. Jadi apa sih Pak LMS itu? Kita sering kenal dengan Learning Management System ya Bapak Ibu. Bahwa LMS ini adalah salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran di mana sering kita dengar dengan istilah sistem manajemen pembelajaran yang juga merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan pembelajaran daring yang lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi kita belajarnya kalau luring kan harus ada gurunya gitu ya. Kalau nggak ada gurunya pembelajaran maka tidak terjadi. Nah kalau di LMS Bapak Ibu di situ sudah lengkap
Jadi ini cenderung ke pembelajaran lebih kepada pembelajaran mandiri ya Bapak Ibu. Jadi di situ sudah disediakan mulai dari materi, video tutorial ya, termasuk di dalamnya juga ada asesmen. Kira-kira fitur apa yang ada di LMS Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, LMS itu user friendly ya. User friendly ini artinya menampilkan halaman antarmuka yang menarik ya atau mudah digunakan bagi pengguna gitu. Kemudian Bapak Ibu, di LMS juga bisa kita melakukan pendaftaran secara daring ya. Setelah mendaftar Bapak Ibu, tentu di situ ada kelas daring ya. Kelas daring di sini menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Bapak Ibu, kelas daring menyajikan beragam materi, sumber belajar dan aktivitas belajar mandiri lainnya. Terus di LMS juga Bapak Ibu ada tugas ya, ada kuis, kemudian juga ada ujian. Di LMS juga kita bisa saling berdiskusi Bapak Ibu, namanya ruang diskusi, di mana ini menyediakan sebuah ruang atau cara bagi pengguna untuk bertukar pikiran ya, saling chattingan, saling membalas komentar dan seterusnya. Dan yang paling penting Bapak Ibu untuk melihat kemajuan proses belajarnya di LMS juga ada laporan kemajuan belajar ya. Fitur ini memungkinkan pemantauan kemajuan belajar secara komprehensif Bapak Ibu. Apa keunggulannya dan apa kekurangannya ya Bapak Ibu? Jadi keunggulan dari LMS ini Bapak Ibu sebagai alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain Bapak Ibu. Nah di sini ada 9 poin ya Bapak Ibu. Kemudian mudah dikelola iya, kemudian juga dalam mengumpulkan ya, mengumpulkan dan analisa data hasil belajar siswa juga bagus ya Bapak Ibu. Kemudian mudah untuk mencari dan mengatur materi, mengurutkan, dimulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit misalkan seperti itu. Yang kelima, waktu pembelajaran fleksibel ya, bisa dibuka pagi, mau siang, mau malam seperti itu. Dan media pembelajarannya juga kaya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada bisa berbagai jenis yang bisa kita masukkan. Ketujuh, Bapak Ibu mendorong untuk siswa lebih aktif belajar mandiri. Dan yang kedelapan, Bapak Ibu, konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik. Nah, terakhir Bapak Ibu, interaksi secara daring berlangsung dengan mudah. Jadi misalkan kita mau komunikasi tidak harus menunggu orangnya datang dulu, tidak harus menunggu ketemu dengan teman ya atau rekan yang lain ya Bapak Ibu, tapi bisa melakukan interaksi secara daring. Ada kekurangannya juga Bapak Ibu ya. Pertama, kekurangannya karena ini menggunakan akses internet maka butuh kuota atau akses data Bapak Ibu. Kemudian LMS-nya juga butuh dukungan server yang memadai Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, perangkat lunak mengakses LMS yang memadai ini sama. Keempat Bapak Ibu, kurang dapat ya menerapkan interaksi langsung dalam kelas ya. Nah, jadi mungkin agak sulit juga ya karena kesempatan untuk membukanya mungkin waktunya berbeda. Si A buka jam 6 baru dibalas nanti ya jam 8 misalkan gitu ya. Tapi enggak apa-apa karena di situ juga terjadi proses interaksi. Kecuali memang ada jadwal yang ditentukan ya di LMS untuk kegiatan tatap maya. Kemudian penggunaan LMS perlu keahlian khusus ya. Jadi ada pengoperasiannya ya Bapak Ibu di situ. Oke, apa saja contoh dari LMS-nya Bapak Ibu? Mari kita kenal. Yang pertama ada Google Classroom. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu bahwa dengan menggunakan akun belajar maka Bapak Ibu diberi akses atau pakai akun biasa juga bisa ya Bapak Ibu. Bisa mengakses Google Classroom. Nah, Google Classroom ini menjadi salah satu solusi terbaik Bapak Ibu untuk pengelolaan kelas daring karena kegunaannya mudah dipahami, membantu interaksi antar pendidik dan peserta didik ya. Kemudian mendukung pemahaman dan keterampilan menggunakan Google Classroom gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai peserta pembatik disarankan untuk menonton video webinar yang telah kami disediakan. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu gimana kecanggihan Google Classroom bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Silakan nanti Bapak Ibu simak ya. Di modul itu bisa langsung lihat modul, nanti bisa langsung di setel gitu ya. Oke.
Selain dari keluarga Google, Bapak Ibu, di sini juga bisa kita menggunakan Microsoft ya, Microsoft Teams. Nah, ini kegunaannya juga sama sebagai LMS atau Learning Management System, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga untuk bisa memahami lebih jauh, saran saya Bapak Ibu bisa menonton video tutorialnya, bagaimana mulai dari melakukan pendaftaran ya, mengelola LMS sampai dengan di situ nanti menginvite siswa dan siswanya juga bisa melakukan aktivitas di LMS tersebut, Bapak Ibu. Silakan nanti disimak di situ. Dan yang ketiga Bapak Ibu ada Google Classroom, ada Microsoft Teams dan juga ada Moodle. Nah, jadi untuk Moodle di sini dicontohkan Bapak Ibu yang misalkan pernah mengikuti kegiatan guru penggerak ya, itu guru penggerak di bagian awal-awal ya Bapak Ibu itu menggunakan Moodle. Moodle ini adalah open source Bapak Ibu, bisa dikembangkan oleh siapa saja dan ini merupakan learning management system juga. Selain itu Bapak Ibu ya untuk lebih memahami cara penggunaan Moodle sebagai e-learning ya atau LMS juga Bapak Ibu silakan tonton video yang ada di modul 6 ya, pembatik level 2 Bapak Ibu ya. Oke, Canvas. Nah, ini juga populer Bapak Ibu digunakan sebagai LMS. Canvas ini dikenal inovatif ya, digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran secara daring dengan reputasi antarmuka yang mudah ya. Jadi pengelolaannya mudah Bapak Ibu. Kemudian Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan guru penggerak ya di angkatan 11 atau angkatan 10 mungkin sudah menggunakan Canvas. Nah, ini kemudahan yang diberikan oleh Canvas mungkin juga tidak terlalu rumit ya Bapak Ibu, layaknya Moodle yang memang perlu pengaturan lebih ya. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa semua platform itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, tetapi nanti pilihannya itu tergantung kepada Bapak Ibu. Silakan nanti dicoba kira-kira Bapak Ibu lebih tertarik menggunakan yang mana. Seperti itu. Oke, itu tadi lingkungan belajar daring ya Bapak Ibu, termasuk luring juga. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengelola kelas yang terintegrasi dengan TIK untuk pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena semua aktivitas yang diharapkan adalah ya kita bisa menghamba kepada murid. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Sehingga kita bisa menyebutnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau murid. Ya, tujuannya Bapak Ibu di sini menjelaskan pengelolaan kelas terintegrasi TIK, kemudian kita bisa memahami juga refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Apa indikator yang bisa kita capai Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu bisa menerapkan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang kedua, menyusun refleksi dan praktik baik. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Oke, seperti apa pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat kepada peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, mari kita bayangkan di situ ada sebuah situasi di mana ada Bu Guru ya, kita sebut dengan Bu Gendis. Jadi di sini pada komik yang ada pada gambar di samping ini Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu boleh menjawabnya nanti di Google Chat ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan di Gendis ya. Kemudian bagaimana menurut Bapak Ibu solusi untuk permasalahan Bu Gendis. Kemudian yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi yang sama ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Nah, silakan ini nanti dipelajari lebih jauh Bapak Ibu tentang komik yang ada di paparan modul 6 pembatik level 2. Oke, nah prinsipnya Bapak Ibu, kita punya kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dell ya, bahwa di sini Bapak Ibu Edgar Dell menggambarkan seberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada piramida, Bapak Ibu ya.
atau apa nih, nah, kerucut ya, kerucut pengalaman belajar. Nah, jadi Bapak Ibu mulai dari ceramah ya, itu porsinya sedikit ya ternyata, kemudian membaca, audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik, dan porsi yang paling besar ya Bapak Ibu di sini adalah presentasi atau mengajari yang lain. Jadi pada tingkatan berbagi sebenarnya kita tidak akan kehilangan informasi ya Bapak Ibu. Bahkan semakin kita bagikan, tentu kita punya rekam ya, punya rekam informasi tentang pembelajaran itu jauh lebih besar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pengelolaan kelas itu sendiri Bapak Ibu adalah segala upaya atau usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif Bapak Ibu. Nah, efektif, menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan ya. Kemudian pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran, mulai dari merencanakan ya Bapak Ibu, kemudian menyiapkan bahan ajar, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga tercapai atau bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini pengelolaan kelas yang bagus ya Bapak Ibu. Oke, kalau pengelolaan kelas berbasis TIK Bapak Ibu, di sini kita bisa memahami bahwa generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Tadi sinkron dengan apa yang disampaikan Mbak Eka ya atau Mbak Besti. Memang kita sempat merasa khawatir kalau misalkan kita tidak pegang HP kita selama misalkan 15 menit, 10 menit, bingung gitu ya. Nah ini jadi siswa kita pun mungkin sebagian juga sudah merasakan hal yang sama Bapak Ibu ya. Jadi mereka sangat dekat dengan teknologi, utamanya smartphone yang mereka pegang. Kemudian di sini pengelolaan kelas terintegrasi TIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Selanjutnya Bapak Ibu mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Di sini membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan berkolaborasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa penggunaan teknologi ini sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan hal yang peserta didik sukai ya. Mereka akan merasa lebih senang, lebih nyaman ya, kemudian merasa lebih dihargai, kemudian merasa lebih lebih diperhatikan dengan menyediakan media-media belajar ya atau lingkungan belajar yang mengintegrasikan teknologi. Karena memang sudah dunianya mereka seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dan ini sudah dijelaskan di modul 5 Bapak Ibu. Ya ada resource based learning juga, problem based ya, simulation based learning dan kolaboratif. Oke. Nah, bagaimana pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka ya, menurut standar proses. Jadi Bapak Ibu, memang pengelolaan kelas itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian ya. Ini normatif ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa memperhatikan poin-poin pentingnya, dalam perencanaan itu Bapak Ibu kita harus bisa merumuskan capaian pembelajaran ya. Kemudian merumuskan kegiatan pembelajarannya dan merumuskan asesmennya. Jadi udah disiapin ya apa yang akan dituju, bagaimana cara melaksanakan, seperti apa cara menilainya. Baru setelah itu Bapak Ibu dieksekusi ya pelaksanaannya. Pelaksanaannya yang diharapkan ya harusnya interaktif, inspiratif ya. Kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk belajar ya dan berpartisipasi. Kemudian di sini Bapak Ibu memberi ruang kepada siswa untuk ya mengembangkan prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada penilaian ya. Penilaian di sini kita kenal dengan asesmen ya. Kemudian di sini ada asesmen perencanaan dan asesmen pelaksanaan pembelajaran. Apa yang bisa kita lakukan, apa tipsnya ya agar kita dapat menerapkan ya pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Satu, Bapak Ibu, kita perlu untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas TIK. Yang kedua,
Ya, kita perlu fleksibel dan siap ya Bapak Ibu mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Jadi kalau memang zamannya sekarang sudah mengintegrasikan teknologi, maka Bapak Ibu jangan alergi ya dengan penggunaan teknologi. Ketiga, coba kita libatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan teknologi. Kira-kira mau belajar dengan apa nih sekarang gitu ya. Coba kita tawarkan Bapak Ibu. Yang keempat, beri umpan balik, refleksi dan evaluasi yang diperlukan. Kemudian lakukan di setiap proses pembelajaran. Nah, ini menjadi efektif sehingga peserta didik merasa ya dihargai ya. Dihargai itu artinya Bapak Ibu, oh ya memang saya nggak bisa gitu, tapi ada saran, ada feedback juga dari guru kita. Nah, ini bagian dari refleksi. Yang kelima, Bapak Ibu, tipsnya kolaborasi dengan rekan guru. Jadi kalau kita merasa kurang mampu, maka ada guru lain yang bisa kita minta bantuan ya. Sehingga bisa membantu untuk mengatasi permasalahan. Yang keenam, Bapak Ibu, saling berbagi dengan rekan guru dan komunitas belajar. Nah, ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu punya ilmu A, guru lain punya ilmu B, gabungkan ya sehingga nanti kemampuannya menjadi AB. Syukur-syukur ABCDE gitu ya. Nah, ini akan menambah hazanah keilmuan kita juga, Bapak Ibu. Seperti apa yang bisa kita lakukan dan langkah-langkahnya untuk mengelola kelas terintegrasi TIK, Bapak Ibu. Pertama, identifikasi dulu situasi awal lingkungan belajarnya. Yang kedua, tingkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK. Jadi mulai dari cara mengoperasikan, ya, kecakapan teknologi yang dimiliki oleh guru, nah ini ditingkatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita memilih platform yang benar-benar pas ya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang keempat, gunakan pendekatan atau metode pembelajaran di sini yang berbasis proyek, Bapak Ibu, atau model pembelajaran yang memfokuskan pada kolaborasi. Yang kelima, Bapak Ibu, ini menjadi penting ya, minta umpan balik siswa atas pembelajaran yang dilakukan. Ya, di sini kita melakukan renungan, melakukan refleksi, kemudian ada evaluasi, terutama saat menggunakan TIK dan kolaborasi siswa. Yang keenam, Bapak Ibu, jangan lupa kita sebagai guru harus mampu memberikan motivasi ya, memberi apresiasi atas semua kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Bapak Ibu. Oke. Salah satu contoh silakan Bapak Ibu lihat nanti ada Smart Laga di sini. Ini adalah video inspiratif bagaimana seorang guru mampu menghadirkan ya teknologi dalam ruang-ruang kelas atau dalam pembelajaran. Oke, refleksi pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, di sini sikap reflektif memiliki 3 komponen ya, Bapak Ibu. Kita harus open minded ya. Kemudian punya responsibility dan yang terakhir adalah wholeheartedness ya. Jadi kesungguhan dalam bertindak. Jadi kalau kita tahu dengan semua kekurangan kita, maka ada upaya ya, ada motivasi intrinsik. Ada keinginan untuk mengubah ya atau memperbaiki, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian dari refleksi. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa akses ide pelaksanaan refleksi yang bisa kita lakukan melalui PMM ya. Silakan nanti dieksplor lebih jauh, Bapak Ibu. Klik bagian ide praktik ya, kemudian kita cari, lihat semua dulu kategorinya, dan kita pilih bagian refleksi guru. Cari video-video inspiratif yang memang ini menjadi bagian dari yang sangat diperlukan untuk saat ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa melakukan praktik baik ya. Jadi praktik baik ini merupakan pendekatan paling efisien, efektif dalam menyelesaikan sebuah tugas, Bapak Ibu ya. Kemudian pendekatan ini misalkan pada prosedur yang terbukti berhasil ya Bapak Ibu dan dapat diulang-ulang. Jadi kalau kita melakukan tindakan A dan itu selalu berhasil, maka ini kita bisa sebut dengan sebuah praktik baik, Bapak Ibu ya. Praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang lain ya, bagi orang banyak, Bapak Ibu. Oke. Ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Ada sebuah konten yang tidak relevan katanya ya. Ada konten yang terlalu panjang gitu ya kalau kita pahami di sini. Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Di YouTube memang banyak sumber belajar ya, namun terkadang tidak relevan dengan situasi yang dihadapi. Saya menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi, setelah itu masih juga menghabiskan waktu, Bapak Ibu ya.
Nah, sehingga di sini Bapak Ibu bisa menggunakan PMM ya, bisa menggunakan PMM, kemudian cari di situ di bagian bukti karya, dan kita cari juga di bagian praktik baik, Bapak Ibu. Ya, kalau terlalu sulit di YouTube, maka di PMM ini sudah terorganisir dengan sangat bagus, sangat baik, tinggal kita eksekusi aja ya, Bapak Ibu. Oke, ini salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu lihat ya, praktik baik ya, gamifikasi pembelajaran dengan permainan kata dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, mudah-mudahan ini menambah semangat Bapak Ibu untuk terus ya mengikuti kegiatan pembatik sampai level akhir. Kami mendoakan Bapak Ibu sehat selalu. Bila ada pertanyaan nanti jangan lupa Bapak Ibu sampaikan di Google Chat. Untuk itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Noval atas pemaparannya yang super keren ini di sesi-sesi terakhir ini ya. Dan saya meyakini pastinya Ibu dan Bapak Guru ini akan semakin memahami tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK di dalam pembelajaran. Sehingga nanti silahkan bisa juga melanjutkan diskusinya, atau kalau ada pertanyaan Ibu dan Bapak silahkan bisa melalui Google Chat ya. Dan tentunya tidak lupa kami mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak yang sudah terhadir, yang sudah dikirimkan melalui Google Chat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noval Abdillah atas pemaparannya. Dan tentu akhirnya dengan penyampaian modul ke-6 tadi, maka tuntas sudah penyampaian seluruh modul pembatik level 2. Dan tentunya kami sangat berharap Ibu dan Bapak tetap melanjutkan proses diskusi melalui Google Chat sampai dengan nanti berakhirnya level 2 ini di tanggal 31 Agustus 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim fungsional PTP yang telah membersamai kita juga pada kesempatan malam hari ini, yang tentunya juga telah memberikan banyak tambahan wawasan, motivasi, dan ilmu kepada kita semua. Izin ini Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semua, tadi kan di awal saya belum berpantun nih, boleh nggak sebelum kita tutup ini saya berpantun dulu? Soalnya nanti nggak bisa tidur nih kalau belum berpantun ini. Ya, baik. Indah dipandang Gunung Semeru. Cakepnya belum ada, ini saya ulang ya. Cakep. Indah dipandang Gunung Semeru. Cakep. Awan berbalut awan. Cakep. Yang keliru, mohon keikhlasan untuk dimaafkan. Oke. Cakep. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi seluruh sahabat pembatik peserta pada malam hari ini yang luar biasa, dan tentunya kemajuan teknologi tidak akan mampu menggantikan sosok seorang guru, namun guru yang menguasai akan mampu melakukan transformasi. Saya Samsul Fahrozi, Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu.